warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa hari ini jadi Ibu, Bapak sekalian, terima kasih sudah menerima kami. Jadi kami ini adik-adik ini dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjung. Nah, tapi walaupun mereka ini pertanian, mereka juga punya kompetensi juga terkait dengan agribisnis. Jadi pemasaran juga mereka pelajari, keuangan juga. Jadi adik-adik ini mau sambil jalan ya, katanya jauh benar jalannya. Jadi sambil jalan-jalan mau sambil tambah pengalaman seperti itu. Jadi ada kurang lebih 54 orang. Tahu Ibu 53, aku bilang 54, 53 memang. Jadi 53 orang Bu. Posisi mereka saat ini semester 4. Ya, semester 4 ada yang ambil mata kuliah ekonomi perencanaan produksi, ada yang mengambil mata kuliah ekonometrika. Nah, ekonometrika itu analisisnya Pak ya. Kalau yang untuk ekonomi perencanaan produksi nanti bisa tanya Bapak inputnya apa, cara produksinya apa, silakan. Jadi mungkin Pak Helmi, Ibu perkenalkan. Oh iya, saya lupa ini dosen-dosen yang mendampingi adik-adik. Dosennya muda juga Pak di sini. Ini Bu Wati, kemudian Bu Nia, yang sopir melangkap juru foto Pak Aditya, kemudian sesepuh kami yang sebelah kiri Pak Adi, Paling ganteng. paling tua di antara yang tua ya Pak, karena saya juga tua gitu Pak. Jadi demikian Pak Helmi, kami datang istilahnya Assalamualaikum, ngetok pintu. Inilah yang tamunya Pak Helmi sama Ibu Adi. Demikian kurang lebihnya Pak Helmi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan teman-teman Pak, Ya, biar ya. nggak salah. Terima kasih nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa ketemu. Udah berapa kali Bu ya? Dari tanggal 6 ya, Iya. dari lewat surat itu. Dan pada akhirnya tanggal 13 kita bisa speak. Jadi tertunda-tunda terus ya? Berapa kali memang? Maaf Kami ya Pak. dari pemerintah Kota Singkawang, khususnya dari Dinas Perdagangan Kilus dan Kepulauan Kami, KM, menyambut baik kedatangan Ibu Bapak untuk keliling, terutama adik-adik yang melaksanakan pratikum ya, untuk di Singkawang, khususnya untuk kelompok usaha UKM Jasbi yang tergabung dalam koperasi Jasbi. Ini salah satu UKM yang sukses nih Bu di Singkawang. Pak Neweri itu Ini apa Pak industri? dari pertanian lengkap, pertanian, Perikanan. perkebunan nih ada. Akan kita tunjuk. Jadi adik-adik yang di kuliah itu teori, materinya teori, inilah praktek, bisa menimba ilmu sebelum terjun ke masyarakat. Manfaatkanlah waktu ini untuk bertanya-tanya ke Pak Neweri atau perwakilannya. Apa yang perlu ditanyakan ya silahkan. Kebetulan beliau ini ada. Pak, nanti Pak ya. Tolong Pak untuk adik-adik ini kita dibimbing Pak ya. Demikian ya Bu. Baik, Kami didampingi oleh Bu Lisma, Kak Yolinda dan Pak Niko dengan Pak Efri. Demikian Bu. Kenalkan Pak, ini Pak Henki. Pak Edi. Kami kenalkan nih Pak Nama Henki saya dari koperasi. Bapak Heki dari Bendahara Kelompok Tani Jasbi. Ya. Nanti kalau adik-adik yang mau nanya sama Bapak Ketua Pak Nawari nanti bisa langsung aja ya. Karena saya kan di sini cuma sebagai bendahara. Itu sistemnya gimana? Tergantung Pak Nawari atau ada tawar menawar? Enggak ada Pak. Karena begini ceritanya. Kalau Pak Nawari kan saya pos, saya sekarang mengelola lahan setengah hektar atau 3 borong kan? Setengah hektar kan 3 borong. Apaan? Bibit berapa? 9 kampel, 9 saset. Nanti itu saya yang beli sama Pak Nawari yang ngasih dengan saya. Tapi masuk Pak Nawari. Buku, ini Pak Hajir kan, dan kata nama saya Pak Heki, ambil bibit 9 saset, kan ditulis. TA seperti TA ayam kan, ditulis berapa karung, 20 karung ditulis. Di buku itu nanti kalau setelah panen baru dihitung utang itu.
Berapa bos? Hasil saya 5 juta. Utang saya 5 juta ya papok lah. Kan begitu. Oh gitu. Nah, jadi kalau kita Jadi Pak semua Nawari, keuntungan kasihkan ke dengan Bapak. keuntungan Atau dibagi dua. enggak. Ya. Pak Nawari itu kalau seandai kata ngambil 1 kilo 1.000, 1.000 lah langsung. Oh, jadi Pak Nawari itu hanya ngambil dari yang biaya yang dipinjam itu. Ya, itu ditulis tuh. Maksudnya tuh sistem pembiayaannya begitu. Pak Nawari semua. Hmm. Pokoknya dari pengolahan lahan sampai panen Pak Nawari semua. Di bidang pemupukan apa semua segala macam Pak Nawari. Apalagi kita punya anak sekolah, kalau pinjam uang untuk anak sekolah itu dikasih juga. Cuma ditulis di dalam buku bond gitu. Tuh. Oke ya. Nanti yang paling jelas Pak Nawari lah. Bapak ketua yang ada. Kalau bibit tuh Pak diperoleh dari mana ya Pak? Beli atau tahu dari pemerintah? Apa? Mana ada bibit dari pemerintah? Beli sendiri lah. Sekarang ada produk dari Panamera Jakarta kan, dari Jawa Timur Pertiwi. Nah, itu bibit tentu ya Pak Nawari yang belilah. Nah, jadi untuk saya, untuk anak buahnya, Ya. lalu berapa? Bahasa andai kata. Pak Nawari itu punya koneksi kemana-mana. Tentang bibit, tentang Tentang bibit. pemasaran. Cuma di pemerintah itu enggak ada. Paling-paling bibit gratis lah. Cuma Pak Nawari waktu senang, waktu harga naik. Harga apa? Harga sayur kan naik. Nah, kan nanti kalau anjlok itu Pak Nawari ada sisa. Kadang-kadang enggak laku. Nah, kan itu ketanggungan Pak Nawari, harus punya petani masuk ke rumah Pak Nawari semuanya. Itulah. Seperti dulu kan jagung berton-ton Pak Nawari tak laku tuh. Sistem baru bagi Pak ya. Oh, gitu. Ketanggungan Pak Nawari semua. Ketua. Oh jadi gini sistemnya Pak ya? Iya. Biarpun banyak atau Oh, Pak Nawari tanggung jawab. tapi gaji Enggak, nggak ngaruh. tetap enggak ngaruh tuh, enggak masuk kecuali kerja sama Pak Nawari dapat gaji. Seperti anak buahnya sampai laki-laki sama perempuan itu digaji tiap hari. Jadi pemasaran itu semua Pak Nawari. Pak Nawari. Mau enggak tuh terserah Pak Nawari. Pak Nawari. Pemasaran Pak Nawari lah. Teknologinya Pak masih tradisional atau udah pakai modern gitu Pak? Anu lah, biasa. Ya, pemupukan, Manual, pupuk Manual misalnya. semua. Pupuk Masih maksudnya pemupukan, pemupukan. dipupuk Iya. kimia Lah pasti. termasuk apa namanya tuh kayak urea segala macam masih ada. Yang paling murah sekarang urea dari bantu subsidi. Kalau lainnya tinggi-tinggi. Berarti teknologinya yaitu lah pupuk dipupuk, tetapi pengolahan tanah dengan manual. Manual. Ada sebenarnya bantuan dari pemerintah itu apa tuh? Traktor kan? Itu enggak laku. Enggak pakai. Dia karena bukan apa? Kerja 2 kali. Kalau manual itu kan 1 kali. Repot Pak. Kalau kali panen siapa? Kalau masalah panen, kalau seperti jagung ya, kalau kita ngalami mulai dulu tahun 2010 itu kalau 1 hektar itu ya, kalau dulu 1 hektar itu kan minimal itu sekitaran belasan juta. Cuma kotor belum dipotong modal itu. Kalau sandai kata nanam 1 hektar kita berapa saset? Oh, sandai kata 1 borong itu 3 saset, berarti kalau kali 6 berapa? Nah, kan bisa dihitung modalnya. Tuh dikali 6, 9 berapa? Nah, bibitnya. Nah, nanti harganya berapa? Itu kan. Oh, mau sandai kata bibit sekian, ya tahu aja. 3 kali 6 berarti 12 kali berapa? Nah, kalau TA ini untuk kompos, oh sandai kata 30 karung bisa dikali 15.000 kali berapa? Nah, ini belum belum apa namanya tuh, belum nyemprot obat kimianya untuk insektisida, untuk sistemik untuk rumput, gitu. Ada semua tuh. Untuk lama bertani berapa tahun Pak? Dari 2001. Nah, ini Pak Nawari Lebih 23 tahun. 2 tahun. 21 tahun lah ya Pak. Untuk komunitas usaha tani di sini selain jagung, Komunitas utama kami jagung manis, setelah itu talas,
keladi Singkawang namanya. Lalu sayur mayur yang disingkat dengan hortikultura, yang jenis sayurnya sayur buah ya, bukan sayur daun. Kalau sayur daun kan kangkung, daun. Ini kayak kangkung panjang, Buah-buah lah. timun. Tomat. Udah ada service. Tanya lah, Tanya lah yang isi-isi dia apa? kalau sekali Kualitas. produksi itu Pak berapa banyak lah Pak? Mungkin untuk jenis jagung dulu jangan. Kalau kami di sini kan karena udah lama bercocok tanam dan cara pemasarannya udah aman, udah inilah tata dengan baik. Kalau per hari kami ini bisa dikatakan rata-rata 2,5 ton per hari. Itu banyak jenis campuran per hari. 2,5 ton. Jagung, kacang gitu. Iya, pokoknya semuanya. Cabai, keladi, kecuali hari H seperti hari-hari libur, lebaran, apalagi menjelang tahun baru itu 4 hari bisa 70-80 ton. Karena permintaannya juga banyak. Banyak, ya, Pak, ya. ya, beda-beda. Ini jualnya kemana-mana nih Pak? Untuk pasar terbesar, untuk keladi dulu ya. Keladi itu di Pelamboyan, itu pasar terbesar kami. Tapi kalau untuk sayur, jagung, dan sayur-sayur yang lain, cabai, itu ke Ngabang. Ngabang yang paling banyak. Itu ada 3-4 pelanggan itu setiap hari. Itu nerima itu berapa ton tuh Pak? Itulah, di mereka tuh acak masing-masing pengen membeli barang yang laku ya, yang mereka mau. Jadi kami panen itu hanya mampu 2,5 ton sampai 3 ton per hari. Jadi kalau masing-masing mereka itu tergantung lah mereka yang maunya berapa. Kita juga harus sekian gitu. Untuk jenis tanah di sini apa ya? Jenis tanah? Iya. Jenis tanah nih di sini sindungnya pasir panjang yang berpasir ya. Apalagi kami nanam kurma itu ada kurma itu pasir memang. Jadi kalau di sini ini tanah, tapi nama ininya saya tidak tahu sih, karena sesuai dengan pendidikan. Gambut Kak? Hah? Gambut bukan? Bukan, gambut juga ada tapi bukan di sini, di daerah Marhaban. Pengangkutan itu biayanya dari Bapak atau dari yang ngambil? Karena di sini ini sistemnya dulu 2001 itu saya kan petani sendiri nih. Selama beberapa tahun saya pelajari usaha nih, berdagang dan sebagainya kan. Setelah itu baru mengikut petani-petani yang di sini. Yuk kita bertani gitu ya. Awalnya setelah mereka mau, bagaimana caranya? Oke, sampian punya lahan, saya punya modal. Jadi saya mengasih mereka modal dan pemasarannya pasalnya kita. Jadi semua yang kita kelola ada 60 hektar. Khusus di Jasbi, ini kan 250 hektar total keseluruhan nih petani hortikultura. Jadi yang pas kami kelola nih ada 60 hektar sampai 70, itu berbagai jenis tanaman. Lalu setiap panen itu kurang lebih 2 ton sampai 3 ton per hari. Itu bermacam-macam jenis tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Termasuk bukan buah ya, bukan buah pisang itu, buah. Nah, lalu pengangkutan karena ini dikelola oleh saya selaku ketua di sini, saya itu hanya menawarkan permodalan, pinjaman modal dengan petani yang di sini dari 1 juta sampai 25 juta. Itu tanpa anggunan, tanpa bunga, tanpa jeda waktu. Jadi kita permudah semua, tetapi waktu mereka jual itu harus ke kita. Oh, jualnya. Dengan catatan tidak boleh tanyakan masalah harga. Itu maksudnya, tidak boleh nanya harga. Kalau nanya harga berarti saya yang percaya minjamkan uang modal sebagainya, kok mereka tidak percaya dengan saya gitu. Pak, tahu nama Bapak siapa Pak? Karyani ya. Alamatnya di situ Pak. Alamat itu memang di RT 39. RT 39 RW 07. Dusun apa Pak? Dia sedang kelurahan Bedau. Bedau. Desa Kecamatan Singkawang Selatan Pak iya. Kecamatan tadi ada obat. Taman rekreasinya deh, yang ikonnya gitu. Pak siapa namanya? Pendidikan terakhir Bapak? SMP saya. Saya kan sini kan di kepala kelompok pengusaha sini. Pengelola usaha.
pun kelompok tani itu ada ya Pak? Ada kalau di bidang pertanian dia. Kalau kelompok tani ada. Bapak ikut kelompok tani kan? Ikut. Saya di pertanian tanam padi kalau. Apa nama kelompok tani Pak? Tani baru. Tani baru. Ya sih, kan kalau di dinas perikanan itu kan banyak yang di mana? Di pertanian kan? Iya. Jarang juga dia. Kalau itu saya pernah, tapi kan dia kan punya bagian sendiri kan. Kalau di dinas perikanan kan dia ke ikanannya kan. Kalau pertaniannya kan ke taninya kan dia. Kadang-kadang ikan kan sini kan ada yang bibitkan ikan nila, ada di sini. Sekali produksi Pak berapa banyak lah Pak? Tergantung dari kita bahan bakunya. Kalau kita bahan baku kita beli banyak, ya pasti ada lah, kayak banyak. Kemarin saya banyak beli. Kemarin saya ada ratusan kilo, tapi enggak satu hari gitu kan. Ada 20 kilo, 30 kilo per harinya. Dia kayak Dalam sehari makai udangnya berapa kilo Pak? itulah, kadang-kadang kan ada 20 kilo, ada 30 kilo kemampuan dari kita beli lah bahan bakunya. Hasil jadinya, terasinya? Hasil jadinya dia 10 kilo bahan baku, hasil jadi terasinya dia 3 kilo dia. Berapa sih? Pokoknya 1 kilo udang rebon itu kan. Nah, jadinya 300 gram itu. Terasi dia. Ya. Kilonya makai 3 kilo lah. Iya, kalau 10 kilo udang rebon gitu dapat 3 kilo deh kalau terasinya yang betul deh. Terjadi deh, tapi itu yang seperti itu deh. Udah 2 kali pengolahan kalau yang kayak gitu. Udah siap dijual ya Pak ya? Nah, udah siap dijual. Itu kan kalau yang kayak gitu kan baru sekali pengolahan. Kalau misalnya kan udang rebonnya kan udang kan dijemur misalnya kan, dijemur udah kering baru digiling sini. Nah, udah kalau yang udah digiling ini udah dijemur lagi ini, udah 2 kali jemur ini. Tinggal lagi dijemur lagi. Tinggal lagi digiling sekali lagi baru jadi yang seperti itu. Kayak 2 kali. Ini udah bisa dijual. Boleh, udah bisa dijual, udah bisa dikonsumsi, bisa. Itu 3A-nya berapa lah ya? Kalau kita per kilonya kita kan setujanya 100.000 kalau per kilonya. Masalahnya kan bahan bakunya juga kan mahal kan. Kalau bahan baku dari rebonnya kan udang basahnya yang dari petaninya kita kan ngambilnya nelayannya kita ngambil 17.000. 1.000 per kilo. Per kilonya. Jadi 100 itu berapa? 1 kilo udang rebonnya 3 on bu, 3 on terasi jadi dia. Pun dijual tuh Pak, Bapak jual sekarang tawar tengkulaknya ya Pak? Enggak, kita enggak melalui tengkulak, kita kan ada yang yang kawan-kawan yang mau ngecer misalnya kan, kita ngasih harga berapa dia mau jual berapa gitu. Oh, jadi ngecer Iya. Ya. Kalau kadang saya kan ngambil ke sama kawan, jual ke kawan misalnya kan 80 misalnya kan, dia jual 100. Tapi kan orang kan mau lihat keadaan terasinya juga. Kadang-kadang kan orang kan mahalan katanya. Masalahnya sini kan punya kualitas tinggi juga kalau di udang kalau terasi sedau ini kualitasnya memang bagus. Pun yang kasih-kasih Pak sian ke Pak yang jual? Oh ada kita kan kebetulan kita kan memang belum punya kemasan tersendiri dia. Kan ada yang makan kan cetakannya kan kayak seperti ini. Mana sih? Mana? Ini kan kalau misalnya, nah ini kan alat ini kan kalau misalnya bahan jadi kayak gini kan, ini bahannya kan bahan yang udah 2 kali kan. Jadi kita mau kita cetak ukuran berapa, yang bisa kita cetak seperti itu. Cuma kami ada kemasan. Kalau di store-nya, dulu kami dapat dari stikernya kami cetak seorang. Cuma kebesaran, yang kebesaran kilo cuma kita yang orang yang mau jual, misalnya per dikit boleh bisa 100 gram kita jual bisa, cuma kita pakai potong-potong. Potong seorang gitu. Potong seorang gitu. Jangkauan penjualan itu Pak di Singkawang itu? Singkawang, Jawa ya ada yang bawa Jawa, ada yang bawa Bengkayang, tergantung dari ya. Kemarin ada yang bawa Meliau, ada. Pak, untuk mengolah ini Bapak sendiri atau dibantu? Dibantu. Sama siapa itu Pak?
sama-sama kawan-kawan lah, misalnya kawan yang mau misalnya kan. Berapa orang tuh Pak? Ya, Berapa orang? biasanya ada 4 orang gitu. Itu pakai itu kah? Bareng-bareng dia kan mau ngerjakan punyanya kan. Nah, dia kita bareng cuma kita. Kalau di sini kan kita kan kalau mesin ini kan kita kan ambil upahan juga. Misalnya orang-orang mau misalnya. Orang mau misalnya mau kita gilingkan, cuma kita kan bayar listriknya aja sama orangnya. Tadi kita bareng-bareng lah yang ngerjakannya dulu. Pun mesin itu Pak untuk bapak seorangnya atau Anak kelompok. Cuma bantuan ya, perendak. masing-masing itu bantuan Nah, dari PLN ada yang kalau yang sudah dari PLN, yang dari 4 menit dari PLN, terus kedua ya di sekolah. apa nama mesinnya Pak? Mesin giling, mesin terasi. Cuma kadang-kadang juga kan kalau terasi kan misalnya pengolah yang kita kan misalnya kan memang ini kalau antara kita bisa bedakan antara mesin dengan pengelolaan tradisional itu memang beda dia. Nah, hasilnya memang beda, hasilnya memang lebih bagus yang tradisional. Iya, itu dia. Dia ada itunya, ada lagi tuh. Udah, dia kan tumbuh ya. Kalau dulu kan orang kan terakhir. Pak mau nanya soal biaya pengangkutan, kan Bapak kan udang abonnya itu kan dapat dari nelayan. Nah, bawain dari nelayan tuh nelayan yang bawa sini atau Bapaknya ambil ke sana? Nelayan yang bawa sini. Itu biayanya? Ada biayanya enggak? Ada biaya dia. Dia kan pulang, orang nelayan itu kan pulang orang sini juga kan, warga sini juga yang ngambil kan laut. Dia pulang dia langsung jual gitu ya. Untuk Nah, kalau untuk sekali produksi itu modal yang dikeluarkan sama Bapaknya berapa tuh kira-kira? kadang-kadang 300-an, 400-an ribu. Satu hari itu. Satu hari. Ya. Kalau untung sih tergantung juga ya, mungkin ya kalau cuaca. Kalau misalnya cuacanya bagus misalnya kan, otomatis kan panas kan, otomatis kita kan kerjanya kan tidak terlalu banyak kan, cepat kan, kering, jadi kita kerja sekali. Kalau misalnya kalau hujan lagi kan kita jemur lagi, ya. Jadi kan 2 kali jemur misalnya, otomatis kan tenaga kerja kan, cuma ada 2 hari, kemudian gitulah. Kalau untuk tenaga kerja mungkin per hari juga bayar. Kalau sini borongan dia, misalnya saya 5 kilo per kilonya itu per kilo yang rebon gitu dia sampai jadinya 5.000 rupiah per kilo. Per kilonya gitu ya. Jadi tapi udah jadi terasi ya. Gini Pak, kalau udah jadi sambalnya mah Itu berapa Yang per kilo lah dia. Kilonya. Kalau kawan kan dia jadi berapa? Ikannya kalau ada yang udah dibakar, Oh, kalau sini sih belum dibakar. Ada yang ori. Analisis ya sih kalau ekonomi Kadang orang dibakar itu kan orangnya tidak terlalu ada yang suka, udah selera juga sih sebenarnya. Kalau yang nggak dibakar itu kan kita kan penyimpanan lebih awet ya. Udah dibakar kadang-kadang orang juga dicabik dia. pun ketahanannya berapa lama lah Pak? Kalau yang asli kayak gitu memang lama, biasanya setahun. Nah, apalagi kalau kita masuk kali freezer ya, dalam kulkas misalnya kan freezer kan lebih tahan lagi, lebih awet lagi dia. Bantuan. Masalahnya ini kan memang udang asli betul-betul tidak ada ikannya gitu, kita pilih ikannya. Campurannya sih anaknya. Tidak ada campuran sama sekali ya. Kayak garam lah, yang ngolah kan kering kan ya, udang rabon kering kan kita ngolah, jadi agak padat ya. Kilo jadi 3 on lah Pak. Nah, ya. Enggak ini apa ya? Ya. Oh, tunda dia tahun ini cuma bulan. Nah, kebetulan kan kemarin kan agak awal bulan ya, agak awal bulan Mei, pertengahan bulan Mei kemarin udah ada. Oh ya. Kebetulan kan bulan Mei kemarin udah ada, paling 3 bulan ya sampai Agustus kadang-kadang gitu. Enggak apa-apa. Jadi kalau 1 bulan itu berapa kali produksi Pak? Tiap hari? Tiap hari lah. Tergantung dari itu stok kita ya. Kalau kan ini udah 2 minggu udah enggak ada ya.
Orang tak ada kan gelombangnya besar kan tergantung Si anu orang cari ya Pak iya. uang cari ada cuacanya kan iya. Jangan nolen juga. Oleh Yang belum tanda tangan tolong ya. Iya di sana boleh dikasih berapa tadi Pak? Itu berapa kilo Pak? kalau misalnya itu lah ya. Kalau misalnya 300.000 dibagi 17.000 kan harga per kilonya kan 17.000 berarti bawa 20 kilo lebih lah ya 20 kilo 20 kilo Berapa ya Pak? 17.000. dikali berapa kalau 20 kilo kan Sekitar 15 kilo. 17 kilo udah telepon basah dia Ini 300.000 nih Iya. belum masuk tenaga kerja nih Pak. belum dia modalnya belum Pak ada Ini 5.000 per kilo. ya maksudnya pun dari awal ngambil undangnya sampai jadi je Pak berapa lama lah Pak? awal kita nak nyebur datang lagi kan Awal jadi. enggak lama sih sebenarnya kita kan jemur kan hari panasnya kan air kuat panas kan paling 2 jam dah bisa diangkat udah bisa kita Olah sehari mah bisa jadi langsung kayak Pak. enggak juga kan kita olah dulu kan kita giling dulu kan otomatis kita fermentasi lah dia kayak gitu jadi ya Biarkan dulu dia Pak iya. biarkan dulu biar dia wanginya lebih Kan lama lagi, lebih Pak, iya. keluar dia wanginya terus besoknya baru kita jemur lagi jadilah bersuku kan ada 2 kali kering deh Udah jadi ya, giling aja. gilingnya baru lagi itu Itu manual Pak iya giling apa? Bulatkannya ya Pak manual buatkan si an kita kan ya PG ya. enggak ada kalau yang enggak ada kita Tangan. Timbang langsung timbang kalau kemauan orang itu kan kadang-kadang kan orang pembeli itu kan ada yang mau 1 on 2 on gitu nanti dia pakai potong iris ya Pak iya. Dibuang lah ya makanya kita kan punya kualitas yang bagus kalau yang sedang udang abon pas itu kan orangnya ngambilnya juga di cedok ya ada alatnya kita kan punya alat punya lantai penjemuran sendiri